Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang terus berkembang dengan kehidupan sosial masyarakatnya yang heterogen, toleran, dan damai. Kini Kabupaten Bandung juga tumbuh sebagai salah satu kabupaten berpendidikan yang sangat diperhitungkan. Perkembangan yang sangat pesat dalam dunia pendidikan juga merupakan salah satu hasil dari pengembang pendidikan yang terkenal di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Katapang. SMK Negeri 1 Katapang didirikan pada tahun 2000. SMK Negeri 1 Katapang adalah sekolah menengah kejuruan yang berfokus untuk meningkatkan pendidikan dan juga kualitas peserta didiknya. Tidak hanya kualitas, pendidikan di SMK Negeri 1 Katapang memfokuskan siswanya agar lebih disiplin, hormat, dan selalu taat pada agama yang dianutnya. Sekolah ini memiliki 5 program keahlian yang dapat mengembangkan potensi para peserta didiknya, yaitu otomotif, mesin, elektro, tekstil, dan teknologi komunikasi dan informatika atau TKI. Mari kita kembangkan potensi dalam diri dan raih prestasi bersama kami di SMK Negeri 1 Katapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat tekad semua. Ketemu lagi di podcast SMK 1 Katapang. Masih dalam acara tema masa pengenalan lingkungan sekolah untuk SMK 1 Katapang. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu dari Wakasek Kesiswaan. Kebetulan beliau sudah datang di studio podcast SMK 1 Katapang. Tapi sebelum saya berbicara langsung dengan beliau, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kita. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Facebook di link bawah ini ya. Kemudian ada titipan juga nih dari para wali kelasnya kalian untuk setiap video dari semua pembicara ini untuk kalian buat resumenya masing-masing ya. Jadi nanti kalian bikin resumenya dari setiap pembicaranya, karena nanti para wali kelas akan memberikan linknya sesuai dengan WA grupnya masing-masing ya. Kemudian nanti juga para wali kelas akan memberikan tugas-tugas, yaitu baik LKS maupun tugas, nanti akan diberikan file yang harus kalian download di link yang diberikan oleh para wali kelasnya. Oke, kita langsung saja ke pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Subiono. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Ya Pak, kalau kita bicara tentang kesiswaan ya Pak ya. Nah, kalau kesiswaan di SMKN 1 Katapang ini seperti apa nih Pak? Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini ya. Iya. Alhamdulillah anak-anakku yang siswa baru yang udah keterima di SMK 1 Katapang, Bapak ucapkan selamat datang. Semoga menjadi SMK 1 Katapang adalah medan untuk berprestasi, bukan medan untuk bermain tapi buat berprestasi. Karena kita SMK harus punya skill. Jadi kita harus tahu bahwa ada beberapa bagian di Katapang ini, ada seperti Wakasek Hubin, hubungan industri, ada Wakasek Sarana, ada Wakasek Kesiswaan yang Bapak pegang, dan ada juga Wakasek satu lagi apa ya, lupa ya Bapak ya. Sarana prasarana, ada kurikulum tuh, ya. kurikulum. Bapak pegang di kesiswaan itu karena suatu institusi pendidikan pasti banyak siswanya. Jadi Pak harus ada yang mengatur. Jadi garis besarnya adalah kesiswaan, mungkin anak-anak taunya untuk pendekatan disiplin, tapi sebenarnya itu salah satu aja.
Sebenarnya yang lebih besar adalah memberikan jalan atau rule ke anak-anak biar dia lebih tahu akan dirinya. Maka di kesiswaan tuh selain penegakan kedisiplinan, ada juga untuk eskul, ada juga ada kegiatan yang lain-lainnya seperti untuk O2SN untuk apa kita mempesaranai sebagai kegiatan seperti itu. Di mana kita banyak prestasi yang udah diraih oleh SMK 1 Ketapang. Contohnya seperti Paskibra Pramuka kita udah sering menjuarai untuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi begitu. Jadi Bapak harapkan ketika kalian anak-anakku yang udah terbaik ini masuk ke sini, jadikanlah Ketapang itu adalah untuk meraih prestasi, meraih cita-cita. Lebih fokus, lebih serius belajar, insya Allah akan banyak yang diraih. Ya, kalau bicara tentang jumlah ya Pak ya, jumlah siswa SMK 1 Ketapang mulai dari kelas 1 sekarang sampai tingkat 4 ya? Iya Pak, tingkat Oh 4. iya ada ya tingkat 4 ya Pak? Jadi sekitar 1.900 lebih. Jadi itu ada kelasnya sampai 56, 54, 56. Lumayan banyak ya Pak? Lumayan. Jadi kelas 1 sekarang ada 17 rombel, kelas 2 ada 18 rombel, kelas 3 ada 18 rombel, dan tingkat 4 ada 3 rombel. Jadi jumlah sendiri rata-rata hampir 36-an, jadi ya sekitar hampir 2.000. Tapi yang Bapak kurang tahu tepatnya, tapi sekitar 1.900 sampai 2.000. Jadi kalau di Kabupaten Bandung kita termasuk yang terbesar. Yang terbesar ya. Dan Dan favorit juga ya Pak ya? iya insya Allah. Ya insya Allah ya. Ya soalnya lihat dari kemarin pas PPDB juga yang masuk ke kita itu yang daftar tuh lumayan membludak ya Pak ya. Sampai menyisihkan beberapa ratus orang ya Pak ya. Yang akhirnya nih kalian-kalian yang sudah bisa ikut sebagai siswa SMK itu adalah orang-orang yang memang terpilih ya Pak ya. Yang terbaik insya Allah. Yang terbaik. Di beberapa jurusan ada yang satu banding 3, banding 4, ada juga di beberapa jurusan ada 1 banding 9, 1 banding 11 juga ada. Jadi alhamdulillah kalian udah masuk berarti yang itu yang terbaik. Itu adalah menjadikan kita harus disyukuri dengan berprestasi. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai nih perjuangan kalian yang memang lumayan gitu ya, yang lumayan berat ya Pak masuk ke sini itu jadi sia-sia gitu ya. Betul. Ya berarti harus buktikan dengan memang prestasi yang benar-benar membuktikan kalau kalian memang terpilih itu memang yang terbaik gitu ya Pak ya. Betul. Nah Pak kalau misalkan bicara tentang kesiswaan tadi kan ada ya Pak program-program kesiswaannya. Secara detailnya tuh kira-kira di kesiswaan tuh apa aja Pak nih Pak? Jadi seperti kita biasakan penegakan disiplin, pagi-pagi kita udah mulai 6:30. Jadi ntar ada tim yang mengolah itu, ada tim dari tim guru agama kesiswaan, itu kita udah menyiapkan anak-anak di lapangan untuk pengajian, untuk membacakan. Jadi dikumpulkan ya Pak ya semuanya. Untuk tingkat 1, tingkat 2 kita siapkan di lapangan tuh 6:30 udah mulai pengajian atau baca Al-Quran. Ya ininya untuk dicatat juga kita mulai untuk belajar itu dari jam 6:30 pagi ya. Jam 6:30 pagi segar mungkin ya Pak ya. Iya, udah bangunnya subuh-subuh gitu ya. Tapi jangan lupa juga kalian untuk sarapan ya Pak ya. Sarapan dan bawa bekal. Ya bawa bekal. Nah itu yang penting ya bawa bekal. Karena kita jam untuk sekolahnya adalah full day. Full day betul. Ya full day. Sampai jam 4-an lah. Sampai jam 4. Itu juga kalau misalkan tidak ada ekstrakurikuler, tapi karena ekstrakurikuler juga ada ya Pak ya? Wajib ekstrakurikuler. Jadi kita ke anak-anak yang kelas 1 ini tingkat 10 ini ada 2 ekskul yang harus diikuti. Baru ntar udah tingkat 2, tingkat 3 boleh dia konsentrasi 1. Tapi untuk tingkat 1 atau tingkat 10 ini dia harus 2. Oh harus 2 ya, memilihnya. Ya. Biar dia tahu perbandingannya. Bentar biar dia lebih fokus tingkat 2, tingkat 2 dia harus lebih fokus mana yang akan dipilih begitu. Oke, nih Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang kesiswaan ya, ada mindset nih yang salah di pikiran kita nih Pak ya. Kalau yang namanya kesiswaan itu adalah tempat pemberian hukuman. Nah sebenarnya kesiswaan itu sebenarnya memang benar-benar tempat anak-anak yang bermasalah atau tempat apa sebenarnya tuh kesiswaan? Ya mungkin anak-anak dapat trauma ya di SMP-nya bahwa kalau dipanggil kesiswaan itu pasti dapat hukuman. Sebenarnya tidak. Jadi kesiswaan biasanya kita akan prepare dulu masalah apa kira-kira anak-anak tuh. Kalau sekiranya harus dibawa ke BP, ke BK ya kita konsultasikan dengan mereka. Kalau sekiranya anak-anak itu memang punya masalah kita jajakan. Mungkin anak tuh kurang eksploitasi dirinya, kurang mengetahui dirinya, maka kita suka ikutkan ayo aktifkan di eskul. Di apa? Oh anakku sukanya ini.
maka kita siapkan kayak kita sewa, walaupun kita punya lapangan futsal, kita sewa di luar biar lebih representatif buat anak-anak. Oh, anakku suka badminton, kita nggak punya lapangan badminton, kita sewakan di luar. Ada beberapa cabang olahraga seperti itu, biar anak-anakku terwadahi oleh eskul atau oleh kegiatan dari kesiswaan. Jadi bagi anak-anakku yang berpikiran bahwa saya kalau nakal pasti dihukum, tidak tepat. Kadang-kadang kita tuh anak tuh nakal mungkin karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, di mana penyalurannya. Nah, salah satu fungsi daripada kesiswaan dan BPBK itu tuh begitu. Kalau di sini anak-anak yang suka otomotif yang sering kebut-kebutan silakan dibongkar motor, silakan di asalkan disalurkan iya gitu ya. begitu. Jadi kita ingin anak-anak tuh berprestasi dalam bidangnya. Tidak semua anak harus berprestasi, misalkan lihat orang lain pramuka saya ikut pramuka, tidak. Tapi bagaimana dia senangnya dan sukanya dan hobi dan bakatnya begitu. Iya, bahkan sekarang juga Pak, kalau misalnya anak-anaknya itu suka upload video gitu ya. Betul. Mungkin didukung juga ya Pak sama kesiswaan, asalkan ya mungkin ada kata-kata asalkan gitu ya. Asalkan memang berbau positif aja mungkin ya Pak ya. Betul. Ya, jadi kalau misalkan mindsetnya wah itu kalau tempat kesiswaan gitu ruangannya anak-anak bermasalah itu memang kesalahan besar gitu ya. Karena anak-anak berprestasi juga sering dipanggil ya Pak ya ke kesiswaan. Yang olahraga yang juara pasti kesiswaan. Iya, masa sih anak-anak yang suka berprestasi, kamu keluar dari kesiswaan gitu ya. Iya, kan jadi nanti malah jadi ke teman-teman yang lainnya, wah itu kesiswaan kayaknya itu nggak boleh deketin gitu ya. Jadi nanti mindsetnya ini yang harus dirubah ya Pak. Betul. Nah kemudian Pak, kalau misalkan dari kesiswaan sendiri untuk pengembangan bakatnya kan tadi Pak ada ya, kita mendorong nih untuk anak-anak berprestasi. Nah kira-kira yang sudah dilakukan sama kesiswaan nih Pak selama ini mendorong anak-anaknya? Anak-anakku di SMK 1 Katapang tuh ada eskul sampai berjumlah 21. Jadi dari olahraga, voli, basket, olahraga bela diri juga, karate, silat, taekwondo, apa banyak sih. Itu sampai ada juga yang pencipta alam, ada juga yang keilmuan seperti ke bahasa Inggris, Jepang, ada juga eskulnya. Ada juga yang O2SM buat persiapan OSDM kayak fisika itu udah kita siapkan. Ada juga soal robotik, ada juga karya tulis, ada sampai hafid juga ada kita ada di sini. Jadi bagaimana kita di sekolah tuh dari rumah kedua anak tuh nyaman. Jadi kadang-kadang untuk eskul anak-anak sampai sore-sore, sampai kadang-kadang sampai setengah 6, jam 6 baru pulang. Sebab mungkin udah senang, udah betah gitu. Jadi jadikan sekolah ini SMA 1 Katapang itu oleh kalian sebagai rumah kedua, buat nyaman. Sesuatu hal kalau sudah tidak nyaman tidak akan berprestasi, tidak akan ada hasil baik. Tapi kalau kita merasakannya sebagai rumah kita, rumah yang harus kita hijaukan, harus kita ramaikan dengan hal prestasi begitu. Iya, soalnya kalau dilihat dari jamnya juga ya Pak ya, anak-anak tuh datang ke sekolah pagi-pagi, pulang sore gitu ya, hampir menjelang malam juga ya Pak kalau misalnya betul. Rumahnya jauh. Berarti kan banyak waktu di sekolah, jadi kalau misalnya tidak memanfaatkan waktu di sekolah tuh percuma banget ya Pak ya. Jadi memang kesiswaan juga memfasilitasi ya anak-anaknya biar mereka juga bisa mengembangkan bakatnya juga. Betul. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan dari kesiswaan untuk para sobat nekat semua? Kalau saya gini, anak-anakku kalau udah SMK Katapang, jadi karena prestasi itu sebagai kejaran kita. Sebab sayang kayak kalau kita udah keterima di Katapang, tidak disyukuri dengan berprestasi, dengan jadi yang terbaik. Insya Allah kalau kalian keluar dari Katapang, kalau kalian udah punya prinsip yang terbaik, jadi prestasi itu yang terbaik, insya Allah kan jadi yang terbaik keluar. Iya. Oke, jadi dimulai dari memang hal yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian prosesnya juga waktu kalian di sekolah juga memang harus benar-benar sungguh-sungguh juga. Nanti hasilnya juga kalian juga akan mendapatkan yang terbaik juga ya Pak ya. Mungkin itu ya Pak. Nah, mungkin itu saja Pak yang disampaikan dari kesiswaan ya. Sobat nekat semua, mungkin itu saja yang disampaikan dari kesiswaan yang diwakili oleh Pak Subiono. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kedatangannya hari ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi sama Sobat Nekat ya Pak ya. Oke. Di hari lain, di waktu lain, dan semoga secepatnya ini pandemiknya berlalu ya Pak ya. Betul. Biar kita juga KBM-nya berjalan dengan lancar gitu ya. Nanti ketemu sama Pak Subi
dan ketemu dengan guru-guru yang lainnya ya. Oke, sobat nekat semua, itu pemaparan dari Pak Subiono. Nah, saya ingatkan lagi untuk kalian nih sobat nekat, pas nanti kalian sudah menulis resumenya untuk selalu nanti dikirim ke link yang berikut ya. Oke. Dan jangan lupa juga untuk selalu like and subscribe podcast SMK 1 Katapang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.